Shalom Jemaat Tuhan, bersyukur karena kembali menyapa Jemaat Tuhan di hari yang baru yang diberkati Tuhan ini. Di pagi hari ini saya ingin melanjutkan pembelajaran kita dengan tema yang sama, Mari Bahagia. Bagian yang kedua di teks yang sama dari Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sekali lagi demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bagian yang kedua ini bertema bagaimana supaya kita bahagia. Bagaimana supaya kita menikmati kebahagiaan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tulisan Agur bin Yake di dalam teks ini berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemarkan nama Allahku. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan rasa cukup. Kadangkala kita digoda untuk mengejar keinginan kita dan bukan kebutuhan kita. Kadangkala hati kita didorong untuk memiliki banyak hal, mencari banyak hal, mengejar banyak hal, padahal hal itu tidak kita perlukan. Suatu ketika ada seorang raja yang membuat sayembara, lalu kemudian dia mengatakan bagi siapapun yang menang sayembara ini akan mendapatkan tanah seluas yang dia mau. Kemudian ada seorang pemuda yang berhasil memenangkan sayembara itu. Lalu kemudian raja berkata, oke, sekarang jalanilah negeri ini. Sejauh kamu bisa melangkah, sejauh itulah tanah kedudukanmu. Kemudian pemuda ini melangkah, berjalan terus, dan berjalan terus. Setiap kali dia merasa sudah cukup jauh, tapi dia mengatakan kurang jauh. Akhirnya dia terus melangkah, dan singkat cerita, dia kelelahan dan mati. Lalu kemudian banyak orang berkata, dia mengingini terlalu banyak, padahal dia butuh hanya 1 kali 2 meter saja. Saudara, keinginan kadang-kala menggoda kita untuk mencari, mengejar sesuatu. Kita memaksakan diri dan membuat kita tidak menikmati hidup, tidak bersyukur, dan tidak bahagia. Kunci kebahagiaan adalah mari mengembangkan rasa cukup. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dengan segala sesuatu, dengan apa yang ada padaku. Di dalam situasi ini, di dalam kondisi yang susah ini, saya yakin dan percaya supaya kita tetap memiliki kebahagiaan adalah mari kita kembangkan dan perbesar rasa cukup kita. Keyakinan saya, rasa syukur akan dimulai dengan rasa cukup. Ketika ada rasa cukup, maka rasa syukur itu akan mengikutinya. Seorang sastrawan bernama William Shakespeare, dia mengatakan, how much is enough? Berapa banyak sih rasa cukup itu? Maka dalam tulisannya dia mengatakan sebenarnya rasa cukup itu tidak terbatas. Rasa cukup itu tidak pernah mengenal rasa puas. Rasa cukup bukan diukur oleh dompet kita, oleh kendaraan kita, oleh fasilitas kita. Tapi rasa cukup ada di hati kita. Banyak tidak bisa diukur. Rasa cukup hanya bisa dihentikan ketika hati kita berkata cukup dan bersyukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mari mengembangkan rasa cukup. Dengan kita mengembangkan rasa cukup, maka akan muncul rasa syukur di hadapan Tuhan. Mari berbahagia dengan cara mengembangkan rasa cukup. Dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan kesempatan yang kita miliki, dengan anugerah yang kita terima, mari kita bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita cukup untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan menikmati kehidupan dengan syukur dan diwarnai dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami terus mengembangkan rasa cukup di dalam hati kami, sehingga kami bisa bersyukur terus-menerus di hadapan Tuhan dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Anugerah, pemeliharaan, dan kasih karunia Tuhan kiranya beserta dengan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan.